di dalam masalah tambang itu kan ada madhab-madhab. Ada madhab Wahabi lingkungan, ada madhab Murji'ah lingkungan, ada madhab Ahli Sunnah lingkungan. Ini madhab Wahabi lingkungan punya dalil. Dalilnya adalah la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nah, kemudian Murji'ah lingkungan kayak Gus Olil itu Murji'ah lingkungan itu. Nah, Gus Olil sebagai Murji'ah lingkungan dia punya dalil juga. Dalilnya apa? Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Itu dalilnya. Apa Murji'ah lingkungan seperti Gus Olil. Gus Olil itu perlu diketahui sepupu masih itu dengan Kiai Ubed ini. Kemudian Ahli Sunnah wal Jamaah dalam kasus tambang ini madhab Ahli Sunnah itu Kiai Ubed, Gus Ribut, saya, ini madhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau Mas Yusuf saya lihat ini lebih ke Murji'ah lingkungan dengan Gus Ulil dari wajahnya ini. Bisa kelihatan gitu. Nah, dalam Ahli Sunnah wal Jamaah lingkungan ini dalilnya ada juga. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sisakan untuk anak cucu kita. Ada sustainability natural untuk my children and grandchildren. Untuk anak cucu kita di masa depan sisakan. Jangan terlalu hawak, jangan terlalu rakus. Ini adalah madhab Ahli Sunnah wal Jamaah lingkungan. Gus Ulil sebagai Murji'ah lingkungan wajar membela penambang-penambang untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam untuk kemudian diambil manfaatnya. Greenpeace itu Wahabi lingkungan memang dia. Nah, ini bahaya juga. Murji'ah lingkungan ini bahaya, Wahabi lingkungan juga bahaya. Apa bahayanya? Ini orang-orang Eropa sudah lama mengeksploitasi alam tanpa ada interupsi dari kita. Ketika Eropa ini sudah habis sumber daya alamnya, giliran kita mau kaya raya, mereka melarang kita. Dan bisa ditengarai atau kita duga ada kepentingan negara-negara barat yang tidak ingin kita kaya raya juga. Nah, ini juga harus diperhatikan. Madhab Wahabi lingkungan ini bahaya juga. Madhab Murji'ah lingkungan, awas Mas Ulil jangan sampai betul-betul jadi Murji'ah lingkungan. Mungkin sekarang masih setengah Ahli Sunnah wal Jamaah lingkungan lah. Tapi nampaknya akan mengarah kepada Murji'ah lingkungan. Murji'ah lingkungan itu serba boleh aja. Masalah nanti bukan Allah. Yang penting hari ini adalah kita nikmati apa yang telah berikan, dikarunikan oleh Tuhan untuk sebesar-besar kemakmuran manusia. Kita tidak tahu kiamat akan terjadi kapan kan. Jangan sampai kita sisakan, kita miskin, kemudian tiba-tiba kiamat. Ya kan? Siapa yang tahu kiamat akan datang kapan? Nah, ini madhab Murji'ah ini yang begini nih. Nah, madhab kita adalah madhab Ahli Sunnah wal Jamaah yang serba ada di tengah. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, tapi ingat, jangan berlebihan. Sisakan walaupun kita tidak yakin bahwa anak cucu kita ini akan menikmati, kita nggak tahu kiamat kapan, tetapi kita menghitung dengan sebuah asumsi bahwa anak cucu kita masih menikmati alam raya ini, kiamat belum tiba, maka ada sisa-sisa yang kita sisakan untuk mereka. Tapi sebenarnya juga begini juga, bagi madhab Murji'ah lingkungan, sekarang kita tahu bahwa nikel itu bisa dijadikan sumber daya untuk misalnya energi. Dulu kita hanya minyak, kita hanya tahunya bensin, minyak tanah, solar. Sekarang ada
uranium dan lain sebagainya. Bisa jadi anak cucu kita 200-300 tahun yang akan datang itu bisa menemukan lagi energi yang lain, yang selain yang kita kenal hari ini, dan semuanya telah disiapkan oleh Tuhan. Nah, ini madhab murji'ah lingkungan nih. Nah, minyak kita habisin hari ini karena Allah telah mempersiapkan energi lainnya. Nikel kita habisin hari ini, lingkungan. Toh masih banyak ya belahan bumi lainnya yang belum juga ditempati oleh manusia. Ini madhab murji'ah lingkungan yang juga berbahaya, madhab wahabi lingkungan berbahaya. Madhab yang harus kita ambil adalah madhab tawassut, yaitu yang berlandaskan dalil kulu washrobu wala tusrifu. Cuma begini, nanti sebelum Dr. Ribut yang akan memberikan kesimpulan dari semuanya tentang masalah membaca ombak PBNU di tengah polemik nasab dan tambang ini, saya teringat akan apa yang didauhkan Gus Dur di dalam Muktamar NU yang ke-30 di Lirboyo itu. Bahwa Gus Dur pernah ketemu dengan seseorang dari ketua PCNU yang merasa bahagia ngomong sama Gus Dur, Gus, alhamdulillah PCNU kami dengan Bupati dekat. Gus Dur, kata Gus Dur ini dalam sambutan itu, walaupun dia itu tertawa, tapi hatinya menangis. Sejak kapan pengurus NU ingat Bupati tapi lupa kepada Tuhan? Dan saya kira ini semua terkait dengan dari awal bagaimana untuk melahirkan para pengurus-pengurus yang penuh dengan khidmah dan keikhlasan harus dimulai dari sistem pemilihan pengurus yang juga lebih mengutamakan keikhlasan. Nah, kita sudah menjadi rahasia umum bahwa sistem pemilihan kita dalam NU ini membuka celah masuknya orang-orang yang bukan NU untuk ikut campur, karena sistem pemilihan di Nahdlatul Ulama yang begitu terbuka seperti partai politik. Saya mengusulkan untuk ke depan NU ini harus menggunakan sistem pemilihan pengurus yang menutup celah dengan begitu kuat agar jangan sampai orang-orang luar bisa masuk mempengaruhi siapa yang bisa menjadi ketua umum PBNU, siapa yang bisa menjadi Rais Am. Bagaimana caranya? Contoh Muhammadiyah. Muhammadiyah di dalam memilih ketua, sekretaris, dan pengurus lainnya menggunakan sistem perwakilan. Menerima sebanyak-banyaknya calon dari bawah, kemudian ditanwir dipilih beberapa orang, kemudian di muktamar dipilih 39 orang. Dari 39 orang ini dipilih oleh 2.600 peserta muktamar, sehingga orang lain tidak bisa itu mengasih uang kepada 2.600 orang itu. Kemudian terpilihlah 13 orang. Setelah 13 orang ini terpilih menjadi formatur, 13 orang ini kemudian bermusyawarah untuk menjadikan siapa yang menjadi ketua umum, siapa yang menjadi sekretaris, dan lain sebagainya. Ini sangat menutup adanya celah bisa masuknya bohir-bohir untuk mempengaruhi kepengurusan Muhammadiyah. Saya kira kita tidak usah malu untuk PBNU, untuk PWNU dan PCNU menggunakan sistem Muhammadiyah agar nilai-nilai keikhlasan yang tadi telah orkestrasi oleh Gus Dur di dalam sambutan dalam Muktamar ke-30 di Lirboyo itu, bahwa dirinya menangis ketika ada pengurus PCNU dengan bangga melaporkan kepada Gus Dur bahwa hubungannya sebagai ketua PCNU dengan Bupati baik-baik saja. Kata Gus Dur, saya menangis. Sejak kapan NU pengurusnya itu lupa kepada Tuhan, ingatnya kepada Bupati, atau sebaliknya, au kama qala Gus Dur. Nah, ini saya kira kita sebagai warga NU
ingin melihat organisasi kita ke depan ini betul-betul organisasi independen. Bahkan Gus Dur mengatakan masih di dalam sambutan di Lirboyo itu bahwa saya sekarang presiden. Waktu itu Gus Dur jadi presiden ketika menghadiri dan memberikan kata sambutan di Lirboyo itu. Saya presiden, tetapi warga NU, pengurus NU harus tetap kritik kepada pemerintah. Baik-baik boleh dengan saya, tapi harus tetap kritik. Ini yang saya kira hari ini apa kita lupakan dauh Gus Dur radhiyallahu anhu itu. Maka untuk itu kita sebagai organisasi masyarakat yang berbasis umat, berbasis ulama harus memiliki nilai amar ma'ruf nahi mungkar itu, dan hanya itu bisa dilakukan jika pengurus yang terpilih betul-betul pengurus yang suci dari kepentingan-kepentingan dan intervensi pada saat pemilihannya. Mudah-mudahan kita bisa mencapai itu. Terima kasih.